Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Walidzalika qala aidan fi ayatin ukhra, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan fasilitas-fasilitas kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Bersyukur yang pertama adalah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukurlah kepada manusia karena datangnya perantara nikmat itu datang dari manusia. Kalau sudah bersyukur kepada manusia, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas, barang siapa yang bersyukur kepada manusia, barang siapa yang bisa bersyukur kepada manusia, maka dirinya bersyukur kepada Allah. Namun apabila tidak bisa bersyukur kepada manusia, lam yashkurillah, maka hamba tersebut tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di siang hari ini yang begitu Allah turunkan rahmat serta magfirah ampunan bagi hambanya yang senantiasa atiullah wa atiur rasul, senantiasa hati terus beriktikad taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iman dan Islam yang tertanam, tertancap di sanubari hati kita, qalbun salim, sehingga senantiasa kita merasakan
Begitu dahsyatnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya di siang hari ini. Salawat ma'asalam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah dimuliakan oleh Allah, zat yang maha mulia. Apa saja tutur kata beliau menjadikan uswatun hasanah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Semua perkataan, semua tutur kata yang keluar dari lisan suci baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Tidak hanya sampai di situ, basyarun lakal basyar, melainkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, namun bukan seperti manusia biasa. Ketika kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat yang insya Allah bermujalasah, bermuajahah, duduk serta kita di sini membacakan salawat kepadanya, bainal qabuli waraddiha. Apa saja amalan yang kalian lakukan ketika di dunia, illa salatal habibi sayyidina Muhammad. Ketika salawat kepada Nabiuna Muhammad, maka pahala amalan tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sedang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersedekah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti di yaumul qiyamah akan ada orang yang memiliki daulah. Apa itu daulah? Daulah itu adalah syafaat. Orang fakir, orang miskin kelak nanti di ila yaumil qiyamah akan memiliki syafaat bagi orang yang ketika hidup di alam dunia dapat membantu sesama muslimnya. Apabila kita memiliki harta yang lebih, maka harus sayanglah terhadap orang yang lemah. Apabila kita memiliki harta yang banyak, maka harus baik terhadap orang yang miskin. Harus ada keinginan rasa untuk ingin memberi kepada orang yang lebih memiliki daripada kita. Orang yang ingin kita beri, insya Allah kelak nanti di yaumul qiyamah akan memiliki daulah. Orang yang pandangannya kita lihat dari segi pakaian, dari segi penampilan kurang pantas untuk dilihat, maka nanti orang tersebut bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru ma'rifatal fuqara wattakhidhu indahum al-ayyadiyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei orang-orang kaya yang ada di kota Mekah dan di kota Madinah. Hei sahabat-sahabatku yang ada di kota Mekah dan di kota Madinah. Aktsiru ma'rifatal fuqara." Kenallah kalian dengan orang-orang fakir, kenallah kalian dengan orang-orang miskin, wattakhidhu indahum al-ayyadiyah. Dan janganlah pernah sekali-kali engkau memanfaatkan tenaganya orang fakir dan orang miskin. Karena nanti mereka semuanya fa'innahum daulatan yaumal qiyamah. Mereka semuanya akan memiliki syafaat, memiliki pertolongan nanti di hari kiamat bagi orang yang pernah membantu serta menolong. Oleh karenanya penting bagi kita semua untuk saling menyadari, menyikapi akan tetangga sesama umat muslim kita yang masih notabene kekurangan. Kita berikan, kita sumbangkan, kita sedekahkan harta kita, karena niscaya tidak akan miskin harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah dengan harga nominal uang 5.000, kuntu faniyan fasirtu baqiyan. Kata uang, aku seharusnya tadi habis, namun ketika kamu sedekahkan, kamu sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fasirtu baqiyan, maka aku akan kekal bersamamu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Padahal itu hanya uang 5.000
yang tadinya uang tersebut sudah habis, dibelanjakan, ketika disodakohkan akan kekal selamanya, baqiyan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang kedua, kuntu qalilan fasirtu katsiran. Ketika kamu bersedekah dengan nominal uang 5.000, tadi jumlahnya hanya sedikit, namun disumbangkan, disedekahkan, intan surullah yansurukum, membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka uang tersebut nanti di hari kiamat akan dikalikan ratusan kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala uang yang sudah disedekahkan tersebut. Kemudian yang ketiga, kunta hafidtani wal an hafidtuka. Ketika kita menjaga harta kita, menjaga uang kita dengan cara disimpan di bank, disimpan di saku, bahkan disimpan di dompet karena takut kehilangan ataupun kemalingan. Namun ketika uang tersebut disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal an, dan sekaranglah ahfaduka, aku yang akan menjagamu, kata uang yang barusan tadi disedekahkan. Karena kenapa? Dikatakan bala tidak bisa menembus dindingnya sedekah. Apabila kita memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah musibah, bala, bencana tidak akan, penyakit datang kepada diri kita serta keluarga kita akan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus kita bersedekah, sumbangkan harta kalian untuk masjid, kemakmuran masjid, dan juga jalannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika posisi kita selalu memanjatkan doa? Ini pernah di kitab dalam Ihya Ulumuddin. Syekh Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh para jamaahnya, "Ya Syekh, nad'u ilallahi wala mubdal." Kami sering berdoa dan kami sering panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada satupun doa-doa kami yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri menjawab tepat di hadapan para jamaahnya, "Inna dzunubakum fal madan." Sesungguhnya hati kalian telah mati merasakan akan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kalian. Oleh karenanya, hadirkanlah hati untuk dilibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap aktivitas kita, baik aktivitas pekerjaan maupun aktivitas ibadah tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi ya Syekh yang membuatkan doa kita terombang-ambing, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu yang pertama, aradtumullaha wa lam ta'kulhu. Kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala namun kalian lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengaku al-hubbu fillah wal bu'du lillah, mengaku mencintai Allah dan benci pun karena Allah, tapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, lupa terhadap Allah, berharap akan hidup nikmat, berharap akan hidup tenang, berharap ingin tidak hidup sengsara, namun lupa untuk meletakkan kening bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertadalul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Siapa saja yang lupa terhadapku, maka hidupnya selama di alam dunia akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi wahai Syekh sehingga doa-doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, Syekh Hasan Al-Basri menjawab, aradtumur rasula wa tanka sunnatan. Kalian mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun kalian lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lupa untuk mengikuti anjuran-anjuran sunnahnya, lupa untuk bersalawat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, an-naru huffat bisyahawat,
wal jannatu huffat bil makari. Neraka itu perkaranya dikelilingi oleh kenikmatan-kenikmatan. Namun wal jannatu huffat bil makari. Akankah surga itu perkara yang sulit untuk dilakukan. Oleh karenanya teruslah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan juga Rasulnya. Yang terakhir, yang ketiga, ra'aitumul qur'ana. Kalian sering melihat Al-Quran, sering melihat kitab suci Al-Quran, namun lupa kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak dibaca, tidak ingin mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan di muka bumi jelas sebagai pedoman ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa terus mendekatkan diri untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersedekah di jalan Allah dan senantiasa mendekatkan terhadap Al-Qur'an, terhadap Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini senantiasa bermanfaat, wabil khusus untuk al-faqir dan untuk jamaah sekaliannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warda 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata
ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.